wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat ternak di channel Alfati Farm Temanggung, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya akan berbagi tips bagi sobat-sobat ternak semua terkait dengan suplemen ataupun nutrisi agar sobat ternak semua ternakannya tetap sehat dalam menghadapi musim pancaroba. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa hari ini terjadi panas ataupun kemarau yang tidak menentu, kadang panas kemudian kadang juga mendung, dan hawa pada malam hari itu sangat dingin sekali. Ini tentunya berpengaruh terhadap kesehatan ternak-ternak kita semua. Nah, bagaimana supaya ternak kita tetap sehat, ternak kita tetap merah merona, ternak kita tetap lancar dalam produksi? Pada video kali ini saya akan berbagi tips membuat suplemen dalam kesehatan ternak agar ternak kita semua menjadi sehat tanpa suatu penyakit yang menyerang, sehingga keberhasilan di dalam ternak dapat terwujud dengan baik. Oke sahabat ternak, langsung saja nanti saya akan membagikan bahan-bahan, kemudian bagaimana cara membuat suplemen ataupun nutrisi ternak ini dengan mudah, dengan irit biaya, dengan cara pembuatan yang tidak sulit. Nah, mari kita simak semua di video ini. Tetap simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share bila video ini bermanfaat. Oke, langsung saja saya akan membagikan beberapa bahan yang bisa kita gunakan di dalam pembuatan suplemen bahan telur. Untuk yang pertama adalah telur bebek, kemudian telur ayam, ada juga bisa menggunakan telur red, ayam red atau ayam petelur. Bisa juga sobat ternak menggunakan telur puyuh, atau juga bisa menggunakan telur-telur yang lain sesuai dengan selera. Itu bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua adalah serbuk jamu. Serbuk jamu ini bisa diambil dari beberapa ramuan jamu seperti kunir, jahe, kemudian merica, kemudian serai, kemudian bahan-bahan lain yang sudah ditumbuk menjadi satu yang halus dan kering seperti bentuk serbuk seperti ini. Adapun juga sobat ternak semua bisa mencari bahan ini di toko jamu. Beli aja di toko jamu yang biasa ada di kios-kios jamu, dengan jamu pegelinu atau jamu penambah nafsu makan atau jamu sehat. Itu cukup murah, satu saset kisaran 3.000 sampai 4.000. Itu sobat-sobat ternak, dalam satu kali pencampuran ini sobat ternak bisa membeli 3 atau 4 saset. Jadi cukup membutuhkan biaya kisaran 10 sampai 15.000 rupiah. Kemudian bahan yang ketiga adalah molase. Molase atau teres tebu. Molase atau teres tebu ini bisa diambil atau bisa dibeli di toko-toko ternak. Harganya cukup murah. Harganya 10 sampai 15.000 mendapatkan 1 liter. Kita cukup menggunakan beberapa mili saja, kurang lebih dalam satu adonan kita cuma membutuhkan 5 sampai 10 tutup botol. Oke, yang ketiga adalah ada tepung. Tepung ini bisa kita menggunakan tepung terigu, tepung maizena, tepung kanji, atau tepung-tepung yang lain yang bisa digunakan untuk menambah nanti dalam perekatan bahan. Ini adalah bahan yang keempat. Kemudian bahan yang kelima, sobat ternak bisa mengambil daun pepaya. Daun pepaya yang masih muda, yang bersih seperti ini, kemudian diremas-remas dan direbus. Setelah diremas-remas dan direbus, kemudian diambil air. Setelah menjadi air yang seperti ini, sudah jadi airnya, kemudian rebusan air itu disaring dan didinginkan, nanti sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pencampuran bahan. Itu adalah bahan yang kelima. Nah, bahan yang selanjutnya adalah madu. Sobat ternak bisa membeli madu yang seperti ini, botolan besar ataupun botol kecil, atau sobat ternak bisa membeli madu sasetan di warung-warung atau di apotek. Madu TJ ataupun madu-madu yang lain itu
banyak varian. Sobat ternak bisa memilih bagaimanapun. Sobat ternak bisa mencari beberapa alternatif madu dengan berbagai varian merek. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menggunakan EM4 yang tersedia di beberapa poultry pakan ternak. Kemudian bahan yang terakhir kita bisa menggunakan ini pakan ayam 591, boleh 592, 594, BR1, BR2, BR4 ataupun bahan-bahan pakan yang lain. Banyak sekali varian merek. Jadi sobat ternak bisa menggunakan beberapa bahan yang itu ada, tidak harus merek ini. Yang penting itu adalah pakanan untuk ayam. Itu adalah beberapa bahan yang bisa kita jadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan jamu suplemen ternak. Oke, langsung saja kita akan review bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama adalah kita mencampur bahan yang pertama, yaitu tepung. Tepung ini kita masukkan di dalam suatu adonan. Oke. Setelah kita masukkan tepung, kemudian kita masukkan jamunya. Oke. Setelah kita masukkan tepung, masukkan jamu, kemudian kita masukkan molase. Ya, molase ini kita masukkan. Di stop dulu Mbak Intan. 3. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita masukkan bahan yang ketiga, molase, kemudian selanjutnya kita masukkan bahan yang keempat, adalah kita kasihkan madu ya sobat ternak ya. Kita cukup menggunakan madu dengan tataran 1 saset, atau bisa juga sobat ternak menggunakan takaran sendok makan. Kita kasihkan saja antara 2-3 sendok makan ya sobat ternak ya. 1, 2, kemudian 3. Oke, cukup kita pemberian madunya. Kemudian setelah bahan madu kita masukkan, kita aduk bahan-bahan ini, kita aduk sampai rata. Setelah bahan-bahan ini teraduk, kemudian kita masukkan EM4. Kita cukup mengambil kisaran 2-3. Tutup botol. Oke, setelah kita masukkan EM4-nya, kemudian kita masukkan telur sobat ternak ya. Kita masukkan telurnya. Setelah kita masukkan telurnya, kita aduk. Setelah kita aduknya cukup rata, kemudian kita tambahkan dengan pakannya ini, kita masukkan. Takarannya boleh setengah kilo, boleh 1 kilo, sesuai dengan kebutuhan sobat-sobat ternak semua. Nah, setelah semua bahan ini dimasukkan, kemudian kita aduk rata. Di stop Mbak Intan. Oke sobat ternak, setelah bahan-bahan semuanya masuk, kemudian kita aduk satu persatu. Bahan ini kita aduk bersama. Kita aduk bahan-bahannya ini supaya sobat ternak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Aduk hingga rata.
Kemudian jangan lupa kita tambahkan bahan yang terakhir, yaitu rebusan air daun pepaya ya sobat ternak ya. Kita aduk terus sampai rata, sampai semua bahan ini mencampur jadi satu. Bosku semua, bila mana dikira adonan ini sudah jadi, siap untuk kita cetak, maka bahan-bahan ini siap untuk kita cetak. Di dalam cetakan boleh pakai cetakan sederhana secara manual saja, itu bisa, ataupun juga menggunakan cetakan modern. Kita akan dengan di sini irit biaya, kita sementara menggunakan cetakan tradisional bosku ya. Jadi ini adonannya sudah jadi, siap untuk kita cetak bosku ya. Oke sahabat ternak semua, bila adonan sudah jadi, mulai kita cetak untuk menjadi beberapa adonan sebelum kita nantinya kita jemur. Adonan ini kita cetak sesuai selera ya. Bila untuk ayam-ayam kecil bisa dengan bentuk yang kecil, namun bila dengan ayam-ayam yang besar bisa dengan bentuk yang cukup besar, yang kiranya itu muat oleh ayam. Sudah kita letakkan di
papan pencetak adonan. Oke sobat ternak, jadi ini jamunya sudah jadi. Kemudian kita jemur kira-kira 3-4 jam supaya jamu ini mengeras. Baru bisa kita simpan dengan keadaan rapat dan tertutup. Oke bosku semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen bila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman penghobi ayam agar mendapat manfaat yang sama. Bagi yang membutuhkan video-video terkait jamuan atau pengobatan-pengobatan, nanti di edisi video selanjutnya akan kita share macam-macam cara perawatan ayam agar ayam-ayam kita kembali sehat. Salam satu hobi bosku semua, salam sukses untuk kita semua.